Pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah pergi bersama murid-murid menuju Bukit Zaitun. Kemudian, mari kita lihat sejenak. Pada saat itu, Tuhan Kristus sedang berdoa di Taman Getsemani. Yesus naik ke Bukit Zaitun seperti biasa. Para murid pun mengikutinya ke sana. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kalian harus berdoa, agar tidak terjatuh dalam pencobaan." Kemudian, Yesus meninggalkan mereka, sekitar sebutir batu jauhnya. Lalu, ia berlutut dan berdoa sambil berkata, "Ya Bapa, jika Engkau menghendaki, mohon ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan harus mewujudkan kehendak-Mu." Seorang malaikat pun muncul dari surga, menambahkan kekuatan kepadanya. Yesus sangat terluka, berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Butiran keringatnya jatuh ke tanah bagai tetesan salju lebat. Setelah selesai berdoa, ia bangkit menuju pintu gerbang, dan mendapati murid-murid tertidur karena kesedihan. Lalu ia berkata, "Kenapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoa, agar tidak terjebak dalam godaan." Jelas bahwa pada malam itu, Tuhan Kristus mengalami tekanan yang sangat besar. Dia berdoa dengan sangat mendesak untuk dirinya sendiri. Dia sangat menginginkan, dia sangat berharap agar tidak menghadapi ujian yang begitu berat. Begitu banyak penderitaan, tetapi ia berkata, "Ya Bapa, jika Engkau menghendaki, maka ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Akhirnya, kekuatan yang diberikan oleh surga memungkinkan dia untuk menghadapi kematian. Memberi dia kekuatan untuk menghadapi penderitaan kematian yang akan datang dengan cepat. Dia berkata, "Janganlah sesuai dengan kehendakku, tetapi jadikan kehendak-Mu yang terjadi." Pada saat itu, tekanan yang dialaminya sangat besar. Setan menyerang dengan dahsyat, menghalangi rencana penyelamatan. Berusaha supaya pekerjaan penebusan oleh Kristus tidak dapat diselesaikan. Berharap agar Tuhan Yesus kita menjadi pengecut dan ketakutan. Atau mungkin, ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pengorbanannya, sehingga rencana untuk menyelamatkan umat manusia gagal. Tetapi setelah Tuhan berdoa dengan sangat mendesak, malaikat Allah menambahkan kekuatan kepadanya, sehingga Tuhan Yesus dapat dengan berani menghadapi pengorbanan yang akan datang. Jadi, pada malam yang begitu serius dan begitu penting, murid-murid tertidur. Mungkin pada malam-malam lain murid-murid tidak tertidur. Lalu mengapa pada malam ketika Kristus akan segera berkorban dan akan segera ditangkap, mereka justru tertidur? Seperti yang dikatakan olehnya, "Mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoa, agar kalian tidak terjerumus dalam pencobaan." Pengajar ini seolah-olah mengatakan bahwa ketika menghadapi ujian besar, serangan setan sangat besar. Seperti saat kita hendak berdoa, setan juga menyerang dengan hebat, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk berdoa, tidak punya kekuatan untuk berdoa. Pada saat kita hendak mewujudkan kehendak baik Bapa, setan terus-menerus menghalangi. Seperti ketika dulu kita hendak menulis sebuah buku, yang sudah berlangsung selama 10 hari, tetapi akhirnya naskah itu tidak jadi selesai. Tanggal penyelesaian yang dijadwalkan diubah-ubah. Pada akhirnya, tanggal penyelesaian yang dijadwalkan tidak tercapai. Bahkan 20-nya saja pun belum selesai. Lalu pada waktu istirahat siang hari itu, ada sebuah suara berkata, "Hari itu seharusnya tanggal penyelesaian yang dijadwalkan, tapi yang selesai hanya 20% saja." Ada sebuah suara berkata, "Setan telah menghalangi Tuhan. Kamu tulis dalam buku ini bahwa setan menghalangi Tuhan. Kamu tulis buku ini. Jadi, karena itu, apakah setan akan menghalangi kita mendirikan kerajaan Allah? Apakah ia akan menghalangi kita untuk mendirikan pasukan pemuji yang besar? Apakah setan akan menghalangi kita dalam menciptakan lagu pujian? Apakah mereka akan menghalangi kita untuk menyelesaikan 200 lagu dalam sehari? Bagaimana dengan misi untuk lebih dari 200 lagu seperti ini?" Satan menghalangi dengan sangat besar. Dan juga, saudara si Bodi bangun pagi untuk berdoa menghadapi segala macam hambatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah sekuat tenaga. Intinya, berdoalah sekuat tenaga. Hanya dengan begitu, karena Satan pasti akan mencoba menghalangi Tuhan. Karena ketika waktunya telah ditetapkan oleh Tuhan, itu berarti kerajaan Satan sejak saat itu telah memulai hitung mundur menuju kehancurannya. Saat kita sedang membangun perusahaan multinasional besar, itu juga berarti hitung mundur kehancuran kerajaan Satan telah dimulai. Saat kita membentuk pasukan besar untuk memuji, pasukan besar yang menyembah, itu juga berarti hitung mundur hari kemenangan kita atas Satan telah dimulai, ya. Termasuk semalam, ketika Satan menyerang saudara si Bodi. Dia muncul kepada saudara si Bodi dan menyerangnya. Mungkin itu adalah Satan, sang malaikat yang jatuh. Kemudian, ketika menemukan orang itu, dia menutupi wajahnya. Tingginya mungkin sekitar 1,7 meter. Sekitar 1,72 hingga 1,73 meter. Kemudian, dia terlihat cukup kurus dan kecil, dan terbilang muda. Muncul dalam penglihatan saudara. Saudara si Bodi pun lumpuh tak gerak. Kemudian, saat akhirnya dia bisa bergerak, dia merasa agak takut dalam hati.
Lalu, dia segera bangkit dan menyatakan peperangan dengan nama nenek moyang. Satan tanpa henti menghalangi pekerjaan Tuhan. Dia selalu menghalangi pekerjaan Tuhan. Kita hanya bisa memberikan segala tenaga kita. Hanya dengan itu, pada akhirnya kita bisa menang. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.